Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan ilmu nafi dan melindungi kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah, nikmat akses untuk mendekat, nikmat kesempatan untuk merendah, untuk sujud, untuk ruku, untuk berinteraksi dengan firman-firmannya subhanahu wa ta'ala dan mempelajari sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, lalu mendekat dengan dunia para aulia, para wali-wali Allah, para ulama, dan itulah surga dunia yang tidak bisa kita bayar dengan harta dunia, karena harta tidak bisa membeli semua hal. Ia bisa membeli tanah yang luas, tapi harta tidak bisa membeli keluasan dada dan jiwa seseorang. Harta tuh bisa beli kasur yang empuk, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Ada banyak orang punya uang, hadirin, nggak bisa tidur. Ada teman menyampaikan testimoni beliau, saya kenal banyak orang yang mapan, dan semua yang saya kenal itu hanya bisa tidur dengan obat tidur. Hanya bisa tidur dengan obat tidur, padahal kasurnya udah mewah, bantalnya udah mewah, gulingnya udah mewah, nggak bisa tidur tuh, kecuali dengan obat tidur. Coba kita bandingkan dengan diri kita, hadirin sekalian, betapa mudahnya kita tidur, bahkan seringkali kebablasan. Pas khutbah Jumat tidur, hadirin, itu saking mudahnya. Padahal masuk masjid itu masih ngobrol sama temen, itu begitu khotib masuk mulai itu bisa bismikallahmu tuh wa ahya. Dan nanti begitu selesai sholat Jumat segar lagi tuh, subhanallah. Tapi itu kebablasan, jangan ditiru. Tapi terkadang kita lupa mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jarang di antara kita bisa mudah mengatakan bahwa salah satu nikmat Allah itu tidur secara proporsional. Dan tidur secara proporsional itu salah satu bentuk nikmat dan lurusnya kehidupan. Sebagaimana Nabi kita SAW tidurnya proporsional. Tidur pada Isya, lalu nanti bangun di tengah malam. Jadi ini yang harus kita syukuri. Mungkin kita nggak dikasih uang yang banyak, kita nggak dikasih jabatan yang tinggi, tapi kita dikasih tidur yang nyenyak tuh. Itu luar biasa, diri. Itu luar biasa. Dan kita masih punya PR bersyukur dikasih nikmat itu. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Alamin. Lalu hadirin sekalian, mintalah ilmu nafi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana konsep bahwa khairul ilmi ma nafa', baiknya ilmu itu yang bermanfaat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Walaupun hafalan penting dan gak boleh kita remehkan hafalan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ikonnya hafalan, hadirin. Beliau bukan meremehkan hafalan, tapi beliau ingin menjelaskan inti dari dan substansi dari ilmu. Dan berbicara tentang ilmu nafi, ada keterangan menarik dari Muhammad bin Yusuf rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kata beliau, al-ilmu yusabu min indil makhlukin. Ilmu itu bisa didapat dari sisi makhluk. Jadi ilmu, maksudnya ilmu secara konten, secara wawasan, secara maklumat, itu didapat dari sisi makhluk. Semua bisa dapat. Bahkan orang yang gak beriman kalau baca buku akidah bisa ngerti gitu loh. Boleh kalau cerdas, jenius, ngerti. Tapi
Tapi kata beliau, wa naf'u la yusabu illa billah wa min indihi. Tapi ilmu yang bermanfaat atau manfaat dari ilmu tidak akan bisa diraih kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan diraih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting, dan kita harus ngerti hal-hal seperti ini, karena masih banyak di antara kita karena baru di dunia ilmu itu berpikir belajar ilmu agama seperti belajar bidang-bidang yang lain. Dipikir kalau hanya sekedar paham selesai masalah. Enggak. Bedakan antara ilmu nafi dengan ilmu maklumat. Enggak semua maklumat itu menjadi ilmu nafi, tapi ilmu nafi pasti maklumatnya benar gitu loh. Dan jangan pernah berpikir kita bisa mendapatkan ilmu nafi hanya dengan kecerdasan kita, kejeniusan kita, ketekunan kita, kepintaran kita. Nggak akan bisa. Ini yang saya nukilkan ucapan nama-nama besar dalam dunia ilmu. Bukan newbie-newbie, bukan. Nama-nama besar. Mereka mengatakan bahwa kalau yang Anda kejar sebatas knowledge, wawasan, maklumat, konten, Anda bisa gunakan kecerdasan Anda. Tapi kalau Anda ingin ilmu Anda bermanfaat, nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak bisa kecuali dengan taufik dari Allah. Nggak bisa kecuali Anda minta kepada Allah. Lalu Anda bersikap baik dengan Allah. Anda beradab dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga nanti Allah kasih manfaat dari maklumat kita itu. Itulah kenapa para ulama mengatakan al-adab qoblal ilm. Adab sebelum ilmu. Karena yang Allah kasih hanya orang-orang yang beradab kepadanya. Gitu. Sebagaimana kalau hadirin menguasai sebuah bidang, ilmu pamungkas kita kasih bukan hanya sebatas ke murid yang pintar, tapi murid yang paling setia sama kita, paling baik adabnya sama kita, dan seterusnya. Itu pattern di kehidupan tuh demikian. Jadi kalau cuman modal ikut kajian, lalu modal kecerdasan, modal kepintaran, lalu kita suka-suka gitu, datang nggak minta pertolongan sama Allah, main datang aja di majelis atau di masjid nggak mau diatur gitu loh, disuruh maju nggak mau gitu. Ini bukan menyindir hadirin, ini menyinggung. Ya, kesamaan subjek hanya sebuah kebetulan belaka. Tapi betapa banyak kebetulan di dalam kehidupan yang fana ini. Iya, bener kan ya? Ibu-ibu bener nggak Bu? Enggak. Insya Allah di sana ya sana. Kalau di sini enggak lah. Ya Bu ya, enggak beda. Ya, coba kita tanya, ibu-ibu kalau diminta maju atau diatur gimana? Nurut apa enggak Bu? Masya Allah. Ibu-ibu yang di belakang, paling belakang, yang suka-suka, yang deket nyender itu. Gimana? Kalau disuruh maju, diatur, nurut apa enggak? Hah? Oh enggak ada yang di belakang, cuma di depan. Bu, nurut nggak Bu? Panitia dengar nggak tuh? Coba langsung dieksekusi. Loh, kenapa? Karena kalau kita nggak nurut, berarti kita nggak ngerti esensi. Kita ini belajar hadirin, bukan sebatas biar pinter, tapi biar nurut. Itu. Buat apa ya antum pinter tapi nggak nurut sama Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu dipelajari agar kita bertakwa kepada Allah. Dan arti lain dari takwa apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sinonimnya apa? Nurut gitu. Jadi kita ini ngaji, kita datang ke kajian, kita hijrah, itu merubah mentalitas. Dari yang sebelumnya mentalnya membangkang, melawan, durhaka, menjadi bermental nurut kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada aturan selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan proses belajar nurut itu bukan hanya secara teori, tapi secara praktek. Di masjid, nurut aturan masjid. Di kajian, nurut aturan panitia. Di parkiran, nurut peraturan di parkiran. Gitu hadirin. Di jalanan, nurut aturan jalanan. Gitu loh. Benar nggak nih hadirin? Nah tadi kesini pada bawa SIM nggak nih? Nah, ini nurut. Aku sih SIM. Pastilah Pak Ustadz, Masya Allah. SNK doang nggak bawa. Ya hampir sama kalau begitulah. Itu poin. Jadi kita harus mulai dari sini. Nah kalau di masjid aja nggak mau nurut, ya gimana di luar masjid gitu aja udah. Jadi gimana siap nurut kan ya hadirin? Ibu-ibu siap nurut Bu? Luar biasa. Siapa yang bilang siap tadi? Karena ada beberapa anak kecil jalan-jalan bolak-balik. Jadi siap bolak-balik. Jadi ya itu anak kecil ya nggak apa-apa ya. Nah, kita jangan seperti itulah. Allah Ta'ala misal. Jadi jangan sampai kita salah tujuan dan salah arah. Ilmu itu bukan ajang jago-jagoan hadirin. Ilmu itu agar kita nurut, berubah, taat sama Allah
Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita. Begitu. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, ilmu nafi itu bukan hanya sekedar pengetahuan dan hafalan. Walaupun pengetahuan dan hafalan sangat penting, tapi ilmu nafi adalah nurutnya dan taatnya kepada Allah. Makanya kata Muhammad bin Yusuf rahimahullah, wa manfaatul ilmi ta'atuhu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah taat dan nurut. Nah itu ilmu nafi itu. Jadi ilmu nafi itu apa sih Pak Ustadz? Nurut. Itu ilmu nafi. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai akhir kalam. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali istirahatkan Tadkiratus Sami karena ini berkaitan dengan persiapan menuju tamu yang dinanti, yaitu bulan Ramadan. Karena jarak kita dengan Ramadan sudah sangat-sangat dekat, sangat-sangat dekat. Nggak punya waktu lagi kita, dan nggak boleh ada waktu yang terbuang. Kita harus persiapan sesegera mungkin. Dan kita sudah ulang-ulang tentang pentingnya persiapan, tentang pentingnya pendahuluan, dan kita sudah jelaskan bagaimana para ulama kita menjelaskan bahwa Sya'ban dijadikan sebagai momentum persiapan menuju Ramadan. Oleh karena itu Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya persiapan para qari Al-Quran. Nah, berbicara tentang persiapan, ada sebuah amalan yang sangat penting. Bahkan dinyatakan oleh banyak para ulama adalah amalan terbaik secara umum dan terbaik untuk persiapan Ramadan. Jadi terbaik secara umum dan terbaik dalam persiapan kita menuju Ramadan. Hadirin Allah muliakan. Dan ini disebutkan secara singkat oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam Lataiful Ma'arif ketika beliau berbicara tentang bulan Sya'ban. Dan beliau berbicara ketika berbicara di tengah bulan Sya'ban. Bukan di awal, tapi di tengah. Makanya dengan segala keterbatasan kami rasa kita perlu mengangkat masalah ini. Nah, kira-kira amalan apa itu hadir? Amalan yang dinyatakan sebagian para ulama adalah amalan terbaik dan terbaik secara umum dan terbaik untuk persiapan diri menuju Ramadan. Hadirin, apa amalan terbaik? Puasa. Masya Allah. Dapat hadiah. Salah. Tapi dapat hadiah. Yang penting berani dulu penuntut ilmu. Wow, untuk hadiah semua angkat tangan. Satu masjid angkat tangan. Yang penting berani dulu lah hadirin. Salah paling diketawain aja. Itu momok saya Pak Ustaz. Nggak apa-apa diketawain. Udah siap diketawain belum? Nah ini. Tobat. Salah. Tobat tadi apa? Gimana rasanya diketawain? Biasa. Itu biasa aja tuh hadirin. Ayo. Siapa yang mau diketawain lagi? Ini penting loh, karena salah satu momok di kita apa? Nggak berani bicara di depan umum. Kenapa? Karena hati kita terlalu mikirin ucapan manusia. Kayaknya ini latihan juga. Padahal itu hal yang hendaknya kita hindari. Makanya saya pernah baca sebuah survei di luar, apa yang paling ditakuti oleh seseorang. Itu semuanya ada tuh. Ada hantu, ada ini, ada segala macam. Tapi ternyata itu bukan nomor satu. Nomor satunya apa? Public speaking paling ditakuti. Gitu. Jadi bidang antum tuh angker loh mas. Angker, ditakuti itu. Gak berat. Ada lagi nggak yang mau diketawain? Ayo. Paling ujung. Apa? Baca apa? Ini, Masya Allah. Salah. Asik. Gimana nih hadirin lah. Bingung. Udahlah, nggak ada harapan kayaknya. Daripada waktu kita habis. Ada kata apa? Oh ya, ini terlalu berani. Belum ditawarin udah jawab. Apa? Dapat 2 deh, biar berani. Berani 2 apa? Kita tuh ambil setengah. Oh ditambahin, Masya Allah. Pikiran tuh kurangin. Ya, Alhamdulillah. Hadirin Allah muliakan. Afdhulul a'mal dijelaskan oleh para ulama
adalah salamatus sadar. Salamatus sadar. Hati atau dada yang selam, yang bersih. Kata qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama klasik, afdalul a'mali salamatus sudur. Sebaik-baik amal itu adalah ketika hati Anda bersih. Gitu. Wah, loh itu bukan, jadi bukan taubat Pak Ustaz. Kalau hati kita bersih, kita akan banyak taubat hadirin. Bukan baca Quran. Kalau hati kita bersih, kita akan banyak baca Quran. Oh, itu makom tertinggi itu hati. Dan ini persiapan yang sangat penting sebelum masuk Ramadan. Dan seringkali kita lupa. Kita sibuk persiapan teknis, tapi kita lupa membersihkan jiwa dan hati kita. Padahal ini persiapan yang harus kita lakukan. Dan ini pesan secara tersirat dari Rasulullah SAW. Setiap kita mau masuk Ramadan, masih ingat sabda Nabi SAW dari riwayat Ibnu Majah yang dihasankan oleh sebagian orang seperti Syalbani, bahwa Allah ampuni seluruh umat atau seluruh hambanya kecuali 2 orang. Siapa 2 orang? Siapa? Terus apa lagi? 1 lupa nih, berarti setengah. Ayo udah, siapa? Antum apa tadi? Siapa yang diampuni di malam ke-15? Ya, itu tadi ngangkat tangan, enggak? Terus apa jawabannya? Terus, ya berat ya? Sudah mulai agak-agak deg-degan kayaknya beliau. Gak apa-apa, kita kasih. Yang pertama, musyrik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Gak diampuni sama Allah, kecuali bertobat. Dan ketika seseorang itu melakukan kesyirikan, berarti hatinya bersih apa tidak? Gak bersih. Yang kedua, musyahin. Dan diantara mana musyahin adalah seseorang yang memiliki kebencian dalam hatinya kepada saudaranya. Permusuhan kepada saudaranya. Hasad, amarah, dendam. Dan orang yang punya itu di dalam hatinya, berarti hatinya bersih apa tidak? Enggak bersih. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan hadis itu di pertengahan Sya'ban, lalu kita mendengar hadis tersebut, maka secara otomatis kita akan berusaha mendapatkan fadilah dari hadis tersebut. Dan ketika kita berusaha mendapatkan fadilah itu keutamaan hadis tersebut, maka secara otomatis apa yang akan kita lakukan? Kita berusaha membersihkan hati kita dari noda-noda kesyirikan, khususnya syirik akbar, syirik besar. Lalu setelah syirik besar, kita berusaha membersihkan hati kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari syirik-syirik kecil yang lain. Lalu tidak berhenti sampai di situ, kita berusaha memanfaatkan orang, kita berusaha legowo, kita berusaha melupakan luka yang diberikan oleh salah seorang dari teman kita atau mungkin pasangan kita agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melakukan hal itu semua dan itu kita lakukan di pertengahan Sya'ban, otomatis kondisi hati kita ketika memasuki Ramadan seperti apa hadirin? Bersih. Terlebih lagi kalau kita benar-benar paham pesan itu, maka kita akan jaga kualitas tersebut sampai di bulan Ramadan. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan maksud hadis di atas adalah hanya di malam itu aja. Ada orang ngajak kita ribut gitu loh. Tepatnya tanggal 13. Udah lu mau di mana lu atur deh. Lu tinggal kasih tahu gua. Hari ini aja. Enggak, Bro. Kenapa lu takut? Enggak. 3 hari lagi aja. Karena ada hadis Nabi SAW. Bukan itu makna. Tapi orang yang menjaga hatinya. Orang yang menjaga hati. Makanya ini tersirat pendalilannya dalam ilmu usul fikih secara mafhum. Karena orang yang mengamalkan atau orang yang berusaha mendapatkan fadilah itu, otomatis dia akan membersihkan hati. Dan ketika timingnya sangat berdekatan dengan Ramadan, maka ini mempengaruhi kondisi hatinya ketika memasuki Ramadan. Berbeda dengan orang yang acuh nggak acuh dan nggak peduli dengan keutamaan tersebut. Maka bisa jadi dia masuk ke Ramadan dengan hati yang keras, yang sempit, dan dia akan gagal di Ramadan. Kenapa dia akan gagal di Ramadan? Karena seseorang tidak mungkin berhasil di Ramadan kecuali dia masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang berkualitas. Karena dia tidak mungkin mengerjakan berbagai macam rangkaian ibadah di bulan Ramadan kalau hatinya bermasalah. Dia nggak mungkin bisa puasa dengan benar. Dia jaga lisannya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya. Kalau hatinya nggak bersih, dia nggak mungkin bisa bertahan sholat taraweh. Kalau hatinya nggak bersih, dia nggak mungkin menjadi orang yang sangat dermawan di Ramadan. Mengamalkan hadis Nabi SAW, karena ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawan Nabi SAW ada di bulan Ramadan. Kalau hatinya tidak lapang.
Kenapa demikian? Karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadits yang umum, ala inna fil jasadi mubghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka seluruh anggota jasad akan baik. Seluruh anggota tubuh akan baik. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Jadi ketika kolbu kita bermasalah ketika memasuki Ramadan, maka mata akan bermasalah di Ramadan. Karena Nabi mengatakan SAW, kalau hati baik, mata baik. Begitu hati kita rusak, telinga kita berantakan di Ramadan. Dengerin inilah, dengerin itulah, segala macam. Kalau hati kita rusak, lisan pun bermasalah di Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau hati itu rusak, lisan akan rusak. Sebaliknya, kalau hati bersih, lisan akan baik, mata akan baik, telinga akan baik. Kita nggak akan mampu bertahan di taraweh, apalagi qiyamul lail. Nggak kuat, tubuh tuh nggak mau diajak ibadah. Quran nggak akan selesai di Ramadan. Jujur aja deh hadirin sekalian, bagi kita yang tahun-tahun lalu gagal mengkhatamkan Al-Quran, emang bener karena nggak ada waktu? Karena nggak ada waktu. Waktu ada, masa yang lain bisa 5 kali khatam? Kita nggak berhasil. Ada teman kita 4 kali khatam, kita nggak berhasil. Ada teman kita lagi 3 kali khatam, berhasil. Kalau teman kita kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ya paling nggak kita kayak Imam Syafi'i lah 2 kali khatam. Sehari berat dari 60 kali ya sekali khatam lah sebulan dia dapat salah. Fidati syayatin itu gembong ton itu dibelenggu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan hanya gembong, syaitan dia belenggu kecuali korin. Beberapa keterangan para ulama dalam masalah terbelenggu syaitan terlepas mana yang roji, tapi jelas tantangan kita di Ramadan jauh lebih ringan dibanding ton. Nah kalau gagal juga, masihkah kita menyalahkan waktu? Masihkah kita menyalahkan aktivitas? Masihkah kita menyalahkan kesibukan? Dan bukan masa kesibukan hati. Masalah Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala, salah satu ulama Kota Madinah itu pernah cerita bahwa beliau katakan saya seorang pengusaha sukses dan beliau mengelola bisnisnya masih mengelola bisnisnya secara langsung. Sukses mengelola bisnisnya secara langsung. Apa yang istimewa berikut, tapi beliau tidak melupakan Al-Quran dulu, tidak melupakan megang bisnis langsung, berhasil. Dan Syekh Hafizahullah mengatakan sosok mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari. Jadi ketika Imam Syafi'i 2 kali dalam sehari di Ramadan, itu bukan hal yang mustahil, masalah hati dan keberkahan waktu. Makanya ketika kok kemarin nggak maksimal, 2 tahun lalu nggak maksimal, 3 tahun, padahal persiapan aku ini udah komplit. Oke, mungkin Anda persiapan, kecuali hati Anda nggak persiapan, perlu kita renung. Teknis sudah kita siapkan, nih hati lupa siapkan, berantakan. Hadirin lihat deh, amal-amalan favorit di Ramadan. Lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikannya kepada kita. Tentang puasa, apa kata Nabi SAW? Man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab. Apa iman dan ihtisab itu? Kalau bukan amalan hati, bukan hanya sekedar berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhammi. Maka dia akan mendapatkan pengampunan dosanya yang telah lalu. Itu puasa. Tarawih. Gimana caranya agar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi Nabi SAW menjelaskan dengan sabdanya, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban." Barang siapa yang qiyamul lail atau salat tarawih dengan imannya dan ihtisab, mengharapkan pahala. Harapan itu amalan hati, hadirin. Baru dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Nabi SAW sebutkan amalan-amalan favorit di Ramadan bukan secara fisik semata. Tapi amalan ini lahir dari hati yang penuh dengan iman, hati yang penuh dengan harapan. Nah kalau hati kita kotor, gagal kita. Lalu pencarian Lailatul Qadar, apa kata Nabi SAW? Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Barang siapa mencari Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala ihtisab, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amalan-amalan favorit di bulan Ramadan disebutkan, dimention oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, selalu beliau kaitkan dengan kualitas hati seorang hamba tersebut. Bukan hanya sekedar barang siapa yang puasa, barang siapa yang taraweh, barang siapa yang cari Lailatul Qadar. Enggak. Imanan wahtisaban, imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Jadi ketika kita masuk ke Ramadan tanpa persiapan sisi ini, berarti Anda masuk ke medan perang tanpa senjata terpenting dalam medan perang. Gak akan berhasil. Ini yang harus kita perkuat kalian. Makanya sebagian ulama klasik ketika berbicara, atau Ibnu Rajab menukilkan ketika beliau bicara tentang bulan Sya'ban, wa bihadzal khisal balagha man balag. Itu kan dengan amalan inilah dan mentalitas inilah
semua orang sukses menggapai kesuksesan. Salamatus sadar, hati yang bersih. Bersih dari syirikan, bersih dari kebid'ahan, bersih dari virus-virus hati, bersih dari hasad, bersih dari kesombongan, dari riya, bersih dari sum'ah. Hadirin Ramadan ternyata tidak semudah dan semulus yang kita perkirakan sebelumnya. Coba kita menengok menengok ke belakang di tahun lalu, di 2 tahun lalu, di 3 tahun lalu, di 4 tahun lalu. Memangnya target-target kita tercapai semua? Banyak yang tercapai. Illa man rahimah Rabb, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Padahal semua atau banyak motivasi sudah kita dengarkan. Cuman sebulan kok, Mas. Cuman sebulan, akhi. Ayo sebulan. Tapi nggak mudah. Syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Tapi kalau kita masuk ke Ramadan dengan hati yang kotor, kita bergerak. Susah kita berjuang. Ini yang harus kita renung, banyak kita lupa. Semua persiapan kecuali hati. Dan inilah kunci sukses semua para ulama. Wabihadil khisal balagha man balag. Dengan modal inilah semua orang sukses mencapai kesuksesannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bisa tanpa ini. Dan sebagaimana yang kita sampaikan, ini bukan hanya kunci di Ramadan. Ini juga sukses kita setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Bulan-bulan berikut, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am 125. Allah katakan, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilis. Maka barang siapa yang Allah inginkan, Allah ingin dia dapat hidayah. Kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada hadirin sekalian, apa yang terjadi? Yashrah sadrahu lilis. Allah akan buat hatinya lapang menerima kebenaran dan menjalankan Islam dan kebenaran itu. Lapang. Allah buat hatinya bersih, lapang untuk jalankan kebenaran. Plong aja gitu. Enak aja. Menjalankan amalan tuh plong gitu loh. Membuat keputusan besar dalam hidup selama itu di jalan Allah untuk mencari ridho Allah, plong aja tuh. Padahal yang kita pertaruhkan misalnya harta kita, yang kita pertaruhkan misalnya pekerjaan kita. Tapi karena ini yang Allah ridhoi, plong aja tuh hadirin. Hidup tuh itu hati, itu inti dari kehidupan. Hati yang plong, hati yang nyaman, hati yang tenang ya hadirin. Terus berikutnya apa? Waman yurid an yudillahu. Dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yang Allah ingin sesatkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apabila ada orang, Allah ingin sesatkan orang ini. Apa yang Allah lakukan? Yaj'al sadrahu dayyiqa haraja ka'annama yas'adu fis sama. Allah akan buat dadanya sempit, sesak sebagaimana dia naik ke atas langit. Dibuat sesak. Kalau gue nyesek kemarin, itu hati-hati. Itu kalau udah nyesek banget, itu bahaya. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, mungkin hal-hal seperti ini mungkin ya kurang menarik perhatian sebagian orang karena nggak ada embel-embel uangnya, nggak ada embel-embel popularitas, nggak ada embel-embel kekuasaan. Tapi kalau orang mengerti kehidupan dan khususnya orang-orang yang sudah makan asam garam kehidupan, senior-senior kita dalam kehidupan, mereka akan mengerti benar bahwa inti dari kehidupan, kelapangan dada, hati yang bersih dalam menjalani kehidupan, dan kesengsaraan yang sejati itu bukan hidup miskin, tapi hidup dengan hati yang sempit tadi, hidup dengan hati yang wih itu berat, benar ya. Udah dimati belum ya? Dan yang lain nengoknya jangan galak-galak hadirin. Galak itu kalau kita nengok kayak gitu, itu bukannya cepet di silent, buyar itu hadirin. Jadi nggak menyelesaikan masalah juga nengok kayak begitu. Nengoknya yang teduh-teduh lah ya. Makanya saya kenal tuh seseorang hadirin. Dulu itu pendapatannya 100 juta. Kecil ya, Masya Allah. Nggak ada ekspresi loh di sini. Beda. Emang kalau hadirin pendapatannya berapa? Pikir kaget tuh, tapi enggak ya. Boleh. 100 juta tuh kecil di sini. Beliau pendapatannya 100 juta per hari. Loh. Baru kelihatan ininya sih. Biasa dong pula aja gitu loh. Gitu. 100 juta per hari. Tapi pekerjaannya bermasalah. Gitu loh. Lalu ditinggalkan. Sekarang pendapatannya berapa? 5 atau 6 juta per bulan. 100 juta per hari. Jadi 5 atau 6 juta per bulan. Tapi apa kata beliau? Saya nggak pernah merasakan hidup selapang ini sebanyak tapi dada tuh beat. Sekarang tuh kayak bahagia, tenang. Makanya orang yang ngerti kehidupan dan udah makan asam garam, yang usianya udah ini ngerti. Ya kayak antum gini lah. Berapa? Antum berapa sih umurnya? 67, 68. Tahu bahwa ada banyak hal yang lebih penting dari yang banyak diomongkan banyak orang. Makanya kan hadirin Allah muliakan.
ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan dengan Firaun. Firaun. Siapa yang nggak kenal Firaun? Kurang mengerikan apa Firaun, hadirin sekalian? Firaun itu simbol kezoliman. Betul nggak? Betul. Terus apa lagi? Apa sih? Sebutkan dua hal kalau terbesit. Kalau ada dengar kata Firaun itu, dua hal yang terbesit di benak hadirin apa? Tenang. Jangan emosi. Saya bukan Fir'aun, walaupun banyak dosa juga. Jangan tamak denangku. Sabar mas, sabar. Kita kasih deh, daripada nggak bisa pulang, kita kasih aja lah. Oke, nggak langsung tapi itu dua orang yang agak mengkhawatirkan. Hadirin Allah muliakan, sombong, tamak, ngaku rob kan. Ikon kekuatan hadirin. Masih ingat wa fir'aun nadzil autad. Wa fir'aun nadzil autad dalam surat Al-Fajr ayat 10 itu apa kata Allah? Dan Fir'aun pemilik tentara yang sangat kuat, tentara. Nah, tanya sama hadirin, kalau misalnya kita disuruh berhadapan dengan orang kayak gitu, terus hadirin dikasih kesempatan berdoa, minta apa? Minta kawin. Oh, pintar ya. Ya sebelum mati ya nikah dulu lah Pak Ustadz. Paling nggak dapat surga dunia lah. Minta apa hadirin? Minta apa? Ini antum berhadapan dengan sosok yang memiliki tentara yang sangat legendaris. Sampai disebutkan dalam Al-Quran loh, Fir'aun nadzil autad. Coba untuk pikirkan, insya Allah kita akan bahas pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, dan kita sudah sampai pada bahwa salamatus sadar wa insyirahus sadar adalah kunci keberhasilan bukan hanya memasuki Ramadan tapi juga dalam kehidupan keseharian, khususnya ketika kita menghadapi masalah-masalah besar, ketika kita sedang menghadapi banyak masalah. Hadirin, intinya cocok banget lah buat antum gitu loh. Karena kalau saya amati deritaan ini muka-muka banyak masalah. Loh bener gak nih hadir? Itu suudzon apa husnudzon? Buruk sangka atau baik sangka? Pengen bilang suudzon gak enak buru sendiri. Tapi kenapa beliau ngomong begitu ya? Itu tuh husnudzon. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Masya Allah. Jadi punya muka banyak masalah, positif atau negatif? Nah, hadirin Allah muliakan, dan semakin kita menghadapi masalah-masalah besar, kita semakin butuh dengan salamatus sadar atau insyirahus sadar. Sebagaimana yang sebelum sholat kita sudah bahas. Udah dipikirin belum hadirin? Saya nanya udah dipikirin belum? Saya belum nanya, saya belum minta ngangkat tangan. Udah dipikirin atau belum? Nah. Jadi kalau antum berhadapan dengan orang kayak begitu tuh, terus antum punya kesempatan minta sama Allah, apa yang antum minta? Ini jujur loh ya, bukan personal branding. Apa? Minta hidayah. Siapa yang dikasih hidayah? Pinter nih dapat. Masya Allah. Itu. Kenapa minta senjata, minta hidayah? Semoga dia dapat hidayah aja. Kalau dapat hidayah selesai masalah. Tapi apa yang Nabi Musa minta hadir? Mari kita buka surat Toha ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa misi Allah kepada Nabi Musa, atau apa misi yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Allah berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah ke Fir'aun, dia benar-benar melampaui batas. Pergilah ke Fir'aun. Fir'aun benar-benar melampaui batas, sudah kelewatan dia ini. Lalu apa yang diminta Nabi ketika beliau perintahkan sebuah misi yang sangat berat? Permintaannya adalah Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, insyaallah. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli, hilang suaranya dia. Gimana sih ini? Komitnya hadirin. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kain sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Itu permintaannya Nabi SAW. Dan menariknya, permintaan pertamanya bukan minta senjata, bukan minta pasukan, bukan minta uang, bukan minta logistik pada Allah. Permintaan pertamanya
adalah Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dada. Minta kelapangan dada dan minta kelapangan hati ketika menghadapi masalah yang sangat besar. Nah, coba bandingkan dengan diri kita. Ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar, apakah ini yang kita minta? Atau kita hanya fokus pada sisi teknis, walaupun sisi teknis penting. Gak ada yang meragukan sisi teknis itu penting. Tapi lihat bagaimana kalimullah, salah satu manusia terbaik itu bersikap. Sebelum beliau meminta kefasihan dalam berbicara, kemampuan diplomasi, atau sebelum beliau meminta seorang teman seperjuangan yang tidak lain tidak bukan adalah saudara beliau sendiri. Sebelum itu yang belum minta apa? Rabbi syrah li sadri. Kalau lapangkanlah dada. Ini penting. Ini kunci keberhasilan hidup. Kita harus belajar dari yang terbaik. Dan di antara yang terbaik dari yang terbaik adalah Nabi Musa alaihissalam. Ulul azmi minar rusul. Itu 5 manusia terbaik di dunia. Ulul azmi. 5 nabi dan rasul terbaik alaihimussalatu wassalam. Lihat bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka jitu dalam minta. Sedangkan kita karena minim ilmu nggak ngerti apa yang kita minta. Dan seringkali dalam menghadapi masalah-masalah besar kita meminta sesuatu yang nggak efektif sama sekali. Dan nggak bantu kita sama sekali. Dan itu yang membuat kita berantakan. Itu yang membuat kita babak belur dalam hidup. Makanya ketika kita mau masuk Ramadan secara jangka pendek dan kita menghadapi masalah-masalah hidup secara jangka pendek dan jangka panjang, sudahkah kita minta itu? Dan lihat bagaimana keterangan para ulama tafsir ketika menjelaskan doa Rabbi syrah li sadri. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, hadza su'alun min Musa li rabbih azza wa jal. Ini adalah doa dari Nabi Musa kepada Rabbnya azza wa jal, an yashrah lahu sadrahu fima ba'athahu bihi. Beliau meminta agar dada dan hati beliau dilapangkan, dibersihkan, diselamatkan dalam menjalani misi ini. Fa'innahu qad amaru bi amrin azim. Karena Allah telah memerintahkan beliau misi yang sangat besar, sangat agung, sangat berat, sangat sulit. Wa khatbin jasim. Ini sebuah perintah yang sangat besar. Ba'athahu ila a'zami malikin ala wajil ard. Beliau diperintahkan berhadapan dengan raja yang paling besar di atas permukaan bumi pada saat itu. Wa ajbarihim, dan yang paling zalim, yang paling fasik, yang paling sombong, wa asyaddihim, yang paling keras, wa asyaddihim kufra, dan yang paling parah kekufurannya, wa aktsarihim junuda, dan yang paling banyak pasukannya. Hadirin Allah muliakan, itu yang diminta. Ini makanya pentingnya ilmu itu hadirin. Karena manusia itu zuluman jahula. Al-Ahzab 72, manusia tuh nggak ngerti gitu. Emang bodoh kita ini. Makanya kunci keberhasilan nomor 1 kata para ulama seperti Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin adalah yaqadhah, sadar dulu gitu loh. Kita harus sadar bahwa kita nih bodoh. Bodoh tuh harus belajar. Sampai berdoa aja kita nggak ngerti minta yang paling penting dalam hidup. Insyaallah sadar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ini bukan hanya di Ramadan, tapi ini untuk kehidupan kita dan sisa umur kita. Minta kelapangan hati, kebersihan hati. Berhenti sampai di situ? Enggak. Kelapangan hati hadirin sekalian adalah salah satu tolak ukur kondisi kita di alam kubur nanti. Antum pernah ngebayangin gak sih kondisi dalam kubur saya itu seperti apa sih? Pernah mikirin itu gak hadirin? Pernah. Gimana kira-kira? Yang kesimpulannya apa? Seringkali kita kalau mikirin itu kan sebatas, oh serem nih Pak Ustadz lah. Waduh, gak ngerti ya anak nih. Oh takut ya pokoknya. Ya itu bagus, kita jadi berpikir. Tapi sebenarnya ada clue loh hadirin. Ada cara untuk memberikan gambaran bagaimana kehidupan alam kubur kita nanti. Dan ini sangat personal. Dan ini dijelaskan oleh ulama kita. Di antaranya dijelaskan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad. Catat baik-baik. Kata beliau, anna halal abdi fil qabri kahalil qalbi fil sadari na'iman wa adhaba wa sijnan wa intilaqa. Kondisi seorang hamba di dalam kuburnya nanti itu seperti kondisi hatinya pada saat di dunia. Kalau hatinya merasakan kenikmatan kelapangan, maka dia akan dapat kelapangan kubur pada saat dia wafat. Dan kalau hatinya nyesek terus, sedih terus, lalu plain, hambar segala macam, ada masalah besar nanti di dalam kubur. Ini penting. Makanya sebuah permainan syaitan ketika syaitan membisikkan seorang hamba agar dia bunuh diri hadirin. Orang tuh bunuh diri karena hatinya udah bingung, udah sesak, udah
penik, pelik, udah nyesek segala macam. Anda bunuh diri, ya itu nanti dapat lagi. Itu bukan solusi. Justru tanpa akhir Anda juga pening ngadepin masalah yang cuma beberapa bulan, gimana ngadepin nanti dalam kubur? Berapa tahun orang dalam kubur? Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan disayangkan banyak di antara kita itu tidak pernah fokus kepada hatinya, fokus pada jiwanya. Ada sebagian ngaji bertahun-tahun tapi nggak pernah membahas tentang hati dan jiwa. Padahal itu masa depan dia di dalam kubur. Anna hadal abdi fil qabri kahadil qalbi fis sadar na'iman wa azaba. Kondisi seseorang dalam kuburnya itu seperti kondisi hatinya di dalam dadanya. Kalau nikmat maka dia akan dapat nikmat kubur. Kalau dia sengsara dia akan dapat kesengsaraan dalam kubur itu. Masihkah kita meremehkan masalah ini? Masihkah kita melupakan masalah ini? Makanya kan para ulama menjelaskan bahwa kebahagiaan itu satu paket, hadirin. Kita nggak mengenal konsep sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Enggak. Satu paket, full package. Bahagia dunia, bahagia alam kubur, bahagia itu yang harus kita cari. Bahagia di akhirat. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu wa qina adzabannar. Makanya ulama mengatakan barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia, dia nggak akan masuk surga akhirat. Dan surga dunia dijelaskan sebagai ulama insyirahus sadar, kelapangan jiwa, bersihnya hati dari kesyirikan, dari penghambaan kepada makhluk, dari kesombongan, dari hasad, dari hubud dunia, cinta pada dunia. Dan itu yang akan membuat kita menikmati hidup dan kita akan berhasil di alam kubur. Lalu setelah kita berhasil dalam kubur, sudah selesai? Belum. Ini juga kunci keberhasilan di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ketika Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Anda punya uang berapapun nggak ada manfaatnya, kata Allah. Anda punya anak yang lucu-lucu, yang pintar-pintar, yang jenius-jenius, yang cerdas-cerdas, yang banyak, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Ini yang punya hari kiamat yang berfirman. Ini Malik Yaumiddin yang berfirman, yang menjelaskan apa yang akan terjadi di sana. Bukan kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malik Yaumiddin yang punya, yang berfirman. Rajanya hari kiamat. Yang berbicara. Gak ada manfaatnya Anda punya uang sebanyak apapun. Gak ada manfaatnya. Lalu Allah buat pengecualian di ayat berikutnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan. Selamat dari virus-virus hati. Selamat dari kesombongan. Selamat dari ria. Dari ujub. Dari hubud dunia. Dari hasad. Dari cinta pujian manusia. Dari cinta harta dunia, terlepas dia dikayakan oleh Allah atau dia hidup miskin. Jadi hadirin Allah muliakan, gak ada yang selamat kecuali ini. Yang bermanfaat itu kalau kita dibangkitkan di hadapan Allah dan kita punya hati yang bersih. Punya hati yang bersih. Oh, kalau gak repot hadirin. Artinya kalau kita bisa bekerja berjam-jam untuk mengumpulkan harta, seharusnya kita lebih punya waktu untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal yang gak ada manfaatnya sama sekali di akhirat, harusnya kita lebih punya waktu untuk mengerjakan hal yang akan memberikan manfaat kita pada hari kiamat tersebut. Itu kita yang berusaha punya anak, program A, program B, program C, program D. Anak-anak gak ada manfaatnya pada hari kiamat. Kecuali kalau Anda punya hati yang bersih, harusnya Anda lebih punya waktu. Gak apa-apa. Jadi program, gak apa-apa program. Selama halal. Tapi harusnya mana program buat jiwa kita hadirin? Mana program buat hati kita? Mana waktu? Kok gak punya waktu? Kenapa waktu kita habis untuk halal yang gak ada manfaatnya di akhirat? Kecuali kalau kita punya hati yang bersih. Kecuali jika kita punya hati yang bersih. Baru harta bermanfaat. Baru anak-anak bermanfaat. Kalau hati kita kotor dengan kesyirikan, apalagi syirkul akbar, mau punya anak yang baik juga gak ada manfaatnya. Marilah kita merenung hati ya. Dan coba kita evaluasi diri kita lagi. Sudah bersihkah hati kita? Ini paralel yang harus kita lakukan sebelum menatap Ramadan. Dan bukan hanya di Ramadan, tapi pasca Ramadan insyaAllah ta'ala. Karena ini menentukan kondisi kita di alam kubur. Dan bagaimana kita dibangkitkan di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Jika kita punya hati yang bersih seperti itu, maka kita akan berhasil di dunia, lalu di alam kubur, dan di akhirat kelak.
Itu. Dan kita nggak tahu kapan kita wafat. Siapkah hadirin kalau malaikat maut itu datang pada esok hari, bisa sudah bersihkah hati kita? Maka coba mari kita renungkan. Kita tuh selama ini ngapain sih? Gitu. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Apakah benar-benar mengerjakan yang bermanfaat atau enggak? Ini yang paling penting. Di samping kita urus urusan duniawi kita. Dan urusan duniawi kita, kalau kita kerjakan dengan hati yang bersih, enaknya luar biasa. Kita jualan, kita dagang, nggak laku, hati kita bersih dari kesyirikan, hati kita bersih penuh dengan tauhid, hati kita yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, nggak laku, alhamdulillah nggak ada masalah. Kita yakin sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini nggak kontradiksi, justru inilah kebahagiaan kita. Hadirin yang jomblo ini kalau maju ke akhwat ditolak, hati antum bersih, nggak masalah. Kenapa antum nyesek? Hatinya kotor. Bukan akhwatnya tuh sombong. Emang akhwat-akhwat sombong-sombong Pak Ustadz. Bukan akhwatnya sombong-sombong. Hati kita ini yang sempit. Benar gak akhwat? Emang sombong kalian itu? Wah. Ciri-ciri orang yang tidak sombong, tidak pernah mengklaim dirinya tidak sombong. Ya Allah, kena semua deh. Ya kita harus bersihkan diri kita termasuk yang bicara hadirin. Jadi ini kita nih suka salah kaprah. Suka salah kaprah. Ada orang jelek-jelekin kita terpukul. Itu kita terpukul itu bukan gara-gara lisan dia. Hati kita sempit hari ini. Hati kita sempit. Makanya kenikmatan yang Allah sebutkan ke Rasulullah SAW apa? Alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah lapangkan jiwa Anda? Itu mahal. Maka jadikanlah momentum menghadapi Ramadan. Kita fokus bukan hanya pada saat menghadapi Ramadan. Tapi ini jadi momentum untuk bicara program jangka panjang kita. Menata jiwa dan hati kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan meridhai Al-Imam Ibnul Jamaah rahimahullah, Ustaz serta keluarga dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ahsanallahu wa iyyakum. Izin bertanya, di sisi lain waktu Ustadz pernah menjelaskan bahwa ketika amalan itu terasa berat di hati dan berat kita menjalani, maka amalan itu semakin afdol. Namun penjelasan ayat hari ini bahwa ketika Allah kasih hidayah, Allah akan buat hatinya lapang dalam menjalani perintahnya. Bagaimana penjelasan Ustadz, bagaimana cara kita membedakan bahwa ketika amalan terasa berat itu karena hati kita kurang lapang, atau memang ujian yang Allah kasih berat? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Kita harus melihat itu dari dua sisi hadirin sekalian. Sisi yang pertama, amalan itu dari bobotnya ada yang ringan, ada yang berat. Ada ringan, ada yang berat. Sama kayak ujian. Ujian itu ada yang ringan, ada yang berat soalnya gitu loh. Nah, apakah titik sampai di sini? Enggak. Baru setelah itu sisi kita. Nah, sisi kita, perasaan kita terhadap amalan tersebut itu tergantung kualitas hati kita. Ketika hati kita sedang lemah, maka amalan yang ringan pun seringkali terasa berat, apalagi yang berat. Tapi kalau hati kita kondisinya lagi bagus, lagi oke, iman lagi tinggi, maka jangankan yang ringan, yang berat pun terasa ringan. Dan itu kita rasakan bersama-sama. Betapa banyak orang yang sanggup qiyamul lail dalam waktu lebih dari 1-2 jam di 10 malam terakhir Ramadan. Imannya lagi oke. Dan dia gak merasa apa, dia senang aja. Tapi setelah Ramadan, jangankan 2 jam, 20 menit aja setengah mati. Padahal amalannya sama, jamnya sama. Nah ini berarti berkaitan dengan kondisi hatinya. Sama kayak ujian, ada soal yang mudah, ada yang berat. Nah persiapan kita gimana ngadepin ujian? Kalau ini kita lemah dan lain sebagainya, itu soal yang mudah pun jadi terasa berat. Tapi kalau persiapan kita matang, kalau kasih kecerdasan yang kuat, maka jangankan yang mudah, yang berat pun akan terasa mudah. Nah gitu. Nah ketika kita merasa berat, berarti kondisi hati kita lagi ini. Nah tapi Allah tuh maha arhamur rahimin. Ketika kita merasa berat, tetap Allah kasih rahmat, diantaranya Allah kasih pahala. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Bahwa pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi semua bisa jadi pahala. Ya jangankan itu. Kita lagi berdosa saja, itu ada tawaran pahala. Gimana? Istighfar. Anda diampun. Itu pahala istighfar. Itu pendosa. Apalagi orang yang berjuang untuk mengerjakan amalan yang dia rasa berat.
karena proses dia untuk mencapai hati yang baik dan yang berkualitas. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga selalu dalam lindungan dan kemuliaan Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, ingin sekali memasuki Ramadan dengan hati yang bersih, namun rasanya berat sekali. Qadarullah sedang diberi Allah ujian, dibukakan kenyataan pahit bahwa suami berkhianat bertahun-tahun. Sakit hati, dendam, dan amarah selalu menyesakkan dada, seperti film yang selalu berputar di kepala. Terlebih perlakuan suami yang buruk kepada saya, berbanding terbalik bak bumi dan langit dengan sikapnya yang sangat memuliakan selingkuhannya. Mohon pencerahan Ustadz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Ini nggak mudah jelas hadirin. Oleh karena itu semoga yang bertanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang kedua, segera perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena istighfar itu memberikan kita kekuatan. Lalu yang kedua, intinya tuh apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Aun hadirin. Ibnu Aun rahimahullah ta'ala mengatakan, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia atau makhluk itu penyakit dan ingat Allah itu obat. Gitu. Jadi buang jauh-jauh, ingat makhluk, ingat manusia kalau kita nggak mau sakit hati dan kalau kita ingin move on. Dan memang syaitan akan putar terus itu memori tersebut dan dilawan, di-cut dari awal. Bisa kok. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah kalau kita hadapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir pagi petang itu jangan lepas. Zikir pagi petang itu kekuatan. Dan ketika zikir pagi petang itu benar-benar direnungi, diresap. Lalu wasta'inu bis sabri wassalam, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat harus kuat hadirin. Lalu kuatkan ibadah malam, khususnya sepertiga malam terakhir. Jadi semua benteng itu dibangun. Lalu fokus apa yang bermanfaat bagi kita. Fokus. Hadirin, hukum asalnya yang sengsara itu yang bermaksiat atau yang melakukan ketaatan. Yang bermaksiat. Nah yang selingkuh siapa dalam kasus ini? Suami. Harusnya berantakan itu yang selingkuh. Tapi kenapa pasangan jadi ikut-ikutan berantakan? Nah berarti harus ada yang dievaluasi juga. Harus ada yang dievaluasi. Karena itu kaidah. Yang taat tidak akan hancur. Kan begitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik dan bahagia. Jadi kalau kita benar-benar menggabungkan antara iman dan amal soleh, maka kita akan bahagia. Nah kenapa hidup kita nggak bahagia? Berarti ada masalah di sini ini. Bukan sebatas karena pasangan kita, bukan. Tapi karena masalah di diri kita. Maka jangan salah diagnosa. Oh berarti suami aku benar. Jelas salah dan dosa besar kalau sampai zina. Dan fatal. Tapi fatalnya dosa suami kita tidak akan menghancurkan kita. Gak akan. Fatalnya kesalahan suami kita itu tidak akan menghancurkan kita. Saya ingin tanya, saya tutup dengan ini. Khususnya tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Fir'aun itu sebagai hamba laki-laki dan suami kesalahannya fatal apa enggak Bu? Ibu-ibu, fatal banget atau fatal biasa-biasa aja? Insya Allah. Suami pernah melakukan kesalahan fatal nggak ibu-ibu? Nggak baik. Suaminya baik-baik alhamdulillah. Nah, lebih fatal mana kesalahan suami kita atau kesalahan Firaun? Bingung ibu-ibu. Ya Firaun lah ibu-ibu. Nggak usah bingung. Nah pertanyaan saya simpel. Kesalahan fatal Firaun itu menghancurkan jiwanya istrinya apa enggak? Asia. Gak menghancurkan Asia. Bahkan Asia menjadi wanita terbaik. Langsung direkomendasikan Rasulullah SAW. Itu poin. Kesalahan fatal suami itu tidak akan menghancurkan istri. Jika istri tahu bagaimana bersikap sebagai hamba. Saya nggak menggampangkan. Berat lah dikhianati, dikasari lah. Suami itu sangat berat. Nggak ada maksud untuk meremehkan. Tapi ingatlah selalu fakta tersebut. Betul nggak semua atau betul kita nggak bisa sampai imannya Asia. Hanya saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan hati yang bersih dan semoga kita diberikan taufik untuk melakukan persiapan menuju Ramadan dan waktu cepat sekali hadirin. Jadi jangan sia-siakan waktu, berbenah. Dan semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan dalam kondisi hati yang siap untuk berjuang dan beramal soleh di Ramadan
tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.